risk taker di masa-masa muda itu jangan disia-siakan karena window-nya akan habis ya Gus ya. Begitu udah punya anak 2 nggak bisa risk taker kan gitu ya. Nggak bisa loncat di sini nggak betah saya. Kalau udah punya anak 2 mikir dulu gitu. Nggak betah sih nggak betah, tapi KPR gimana bos gitu kan. Problem solving yang paling dibutuhin saat ini dan nggak tahu lagi 10 tahun lagi akan kayak gimana. Tapi mindset-nya berarti kan jangan adik-adik kami, apalagi anak-anak kita, generasi anak kita itu mindset-nya, pola belajarnya dan tujuan belajarnya sama kayak sekarang kan udah pasti beda gitu. Jadi alih-alih kita nyiapin makanan seperti apa yang harus dimasak oleh generasi adik kita atau anak kita, ya lebih baik kita nyiapin pisau dan tanahnya agar mereka bisa memasak sesuai yang dibutuhin di masanya nanti. Aku sih ngelihatnya merasanya nyambung sih Mbak. Walaupun mungkin kalau orang seringkali mungkin kalau dilihat orang dari luar kayak nggak nyambung loncat-loncat, tapi aku sendiri ngerasa nyambung, selalu ada benang merahnya. Jadi dari total berapa ya? Hampir 13 tahun berarti ya lulus kuliah. Itu yang aku nggak nikmatin hanya pekerjaan pertama. Yang mana itu adalah yang memang sesuai keilmuanku. Jadi sebagai seorang lulusan environmental engineering gitu ya, teknik lingkungan, aku kan sempat kerja di tambang, ngurusin limbahnya memang gitu ya. Sebelum akhirnya Indonesia mengajar. Yang nggak aku nikmati cuma itu, setahun di sana itu nggak nikmatin bukan nggak menikmatin, nggak merasa ada yang terfulfill. Ya sebagai baru lulus tentu menikmati pengalamannya, gini kerja di tambang. Tapi habis tahun buktinya gitu, gampang sekali goyah dengan Indonesia mengajar. Wah ini nih kayaknya nih gitu kan, seru nih gitu. Tapi sejak itu aku merasa nyambung, walaupun kan setelah itu kita di Indonesia mengajar, aku senang untuk terlibat dalam hal-hal yang ngurusin satu isu yang masif. Aku nggak tahu sih itu apa ya judulnya, tapi kayak isu pendidikan itu kan isu yang masif ya, yang masif problemnya gitu. Terus begitu habis itu kita pindah ke startup, ke marketplace, juga ngurusin satu hal yang bersentuhan dengan isu yang cukup masif gitu. Misalnya ekonomi warung gitu kan, itu satu hal yang problemnya tuh seru untuk dilihat karena puluhan tahun itu gitu-gitu aja, terus sekarang kita bisa ngapain ya gitu. Nah sampai sekarang aku di Telkom pun ngerasa memang seru karena menghandle juga satu yang problem yang besar, terus apalagi sekarang harusnya dengan aset atau dengan power yang harusnya cukup besar, tapi gimana caranya men-channel ini menjadi impact yang besar gitu. Jadi secara keilmuan atau secara jenjang karir beda ya mungkin kalau ngelihat orang bank gitu awalnya analis terus, tapi kan biasanya industri keuangan terus. Aku mungkin industrinya berbeda-beda, tapi aku merasa ada benang merahnya. Jadi kalau itu didefinisikan sebagai karir, maka aku rasa karirnya nyambung terus gitu. Karena walaupun lintas industri gitu. Oke. Kalau aku tangkap dari ceritamu kan berarti ini benar apa enggak ya? Maksudnya aku mendengar atau mengamati yang kamu cari adalah sesuatu yang masif atau sesuatu yang impactful gitu ya sebenarnya dari dulu, dan dari situ kamu lihat ada benang merahnya dari pekerjaan yang kamu jalani gitu ya Dik ya? Ya kurang lebih gitu sih. Kalau itu impactful atau serunya itu juga karena itu pertama gitu, itu ada motivasi soal itu juga nggak sih? Maksudnya kalau Indonesia mengajar kan kalian kebetulan pertama gitu ya. Lalu aku nggak tahu waktu kamu terjun di startup itu apakah juga yang termasuk gerbong yang pertama atau itu ada ininya juga nggak sih, ada godaan buat menarik sih.
menarik pertanyaannya. Tapi kalau aku refleksikan ya, memang misalnya Indonesia Mengajar pertama ya, sebagai angkatan, bukan sebagai angkatan pertamanya, tapi sebagai movement kayaknya ya gelombang awal lah itu Mbak ya. Gelombang awal kan Indonesia Mengajar. Di Bukalapak aku juga nyiptain sesuatu yang pertama sih, dulu kan ngotak-ngatik warung tuh pertama, terus baru bermunculan. Nah tapi yang sekarang enggak yang pertama sih. Aku pikir lebih ke ini masalahnya gini-gini aja dari dulu. Masa nggak ada yang bisa ada approach baru yang bisa dilakukan? Bisa jadi, tapi iya sih, artinya emang ada approach baru. Tapi atas masalah yang sama gitu aja gitu. Hal-hal kayak gitu sih mungkin yang menarik. Seperti yang pertamanya bukan sebagai motivasi karena pertama nih, tapi pertamanya itu justru menjadi approach-nya, karena masalahnya udah exist berdekade-dekade, masa mau di approach dengan cara yang gitu-gitu aja. Nah akhirnya kan muncul ide-ide baru. Nah itu sih yang akhirnya jadi mungkin ada hal-hal yang pertama, tapi bukan motivasinya bukan untuk yang pertamanya sih sebenarnya gitu. Ya, ide-ide baru. Nah kalau Agus gimana? Kalau lebih mendalami gitu ya soal tadi, walaupun nggak perjalanannya nggak linear gitu ya, itu ada ininya nggak? Masih mungkin bisa diceritakan apa sih yang mendorongmu untuk bergerak dari satu titik ke titik lain gitu, di pekerjaan atau di karir? Nggak punya rencana terhadap karir, Mbak. Tapi kalau bisa dibilang semua pekerjaan, aku kan lulus kuliah 2008 ya, jadi dari 2008 sampai sekarang berapa ya, tadi Dika udah bilang 13 tahun itu polanya itu adalah selalu senang mengerjakan sesuatu yang bahkan aku belum tahu sama sekali itu apa. Itu kayak selalu kayak ibaratnya aku itu kayak dijorokin ke sebuah ruangan di mana aku tuh sama sekali nggak tahu ruangan itu apa. Contoh di Indonesia Mengajar lah. Indonesia Mengajar itu waktu itu kan berarti aku udah 2 tahun, setahunan setelah lulus ya. Kan belum punya gambaran sama sekali Indonesia Mengajar itu kayak gimana, karena angkatan aku sama Dika angkatan yang pertama. Terus flashback lagi mundur ke belakang, aku ingat betul sebelum di Indonesia Mengajar aku kerja di kampus, dan salah satu proyek yang aku kerjain di kampus adalah akreditasi jurusan, dan itu ada jurusan baru, dan aku harus ngerjain dari nol banget untuk membuat itu gitu. Nah setelah dari Indonesia Mengajar pun betul-betul hal yang kayak masuk ke ruangan, terus ruang mata ketutup, terus pintunya ditutup dari luar, terus tutup matanya dibuka. Nah ini ada ABCD ini diapain ya gitu. Nah aku balik lagi ke belakang, dulu zaman kecil cita-citaku tuh jadi guru, Mbak. Jadi guru, terus sempat juga pengen jadi dosen, makanya 2 tahun setelah lulus aku di kampus. Nah terus waktu di Indonesia Mengajar, zaman setelah pulang Indonesia Mengajar itu kan ada sesi ngobrol lah sebetulnya karir yang akan dicapai itu kayak gimana. Di saat itu aku masih bilang pengen jadi dosen, tapi kemudian digali lagi sebetulnya apa sih dibalik Agus pengen jadi dosen gitu. Ternyata jawabannya adalah akhirnya keputusannya adalah bukan soal titel dosen atau guru atau apapun, tapi pekerjaan yang berkaitan dengan berkomunikasi dengan orang, kalau bahasa gaulnya mentransformasi orang atau organisasi gitu, duduk bareng. Dan kalau dulu mindsetnya adalah memberi ilmu, setelah di Indonesia Mengajar itu lebih ke saling berbagi ilmu gitu loh. Nah jadi kalau tadi di depan aku bilang aku tuh nggak punya karir gitu, dalam artian nggak ada jenjang karir kayak di perusahaan ABCD gitu, tapi kalau mencari titik benang merahnya semakin kesini aku semakin mudah menggambarkan sih, Mbak. Ya soal ngobrol, soal saling berbagi gitu. Ya. Itu sih, Mbak. Menarik ya kalau udah 10 tahun jadi bisa ketemu ya benang merahnya ya. Coba dibayangkan dulu ketika umur 20 kan nggak ngerti apa-apa ya, ini apa sih gitu. Nah apa terkait dengan itu, jadi podcast ini kan juga didengarkan oleh teman-teman muda gitu ya, dan sebenarnya fokus utama kami itu justru memang untuk anak-anak yang Gen Z yang lebih muda ini, karena situasinya yang mereka hadapi itu kan sepertinya jauh lebih kompleks dari zaman teman-teman 20-an dan apalagi zamanku 20-an gitu, jauh berbeda. Nah, sebagian dari mereka itu ada yang masih kuliah, ada yang mungkin sudah mulai berkarir atau mencari karir. Nah, buat apa yang bisa
diberikan atau di-share oleh teman-teman gitu ya soal menjalani atau memulai karir di awal-awal itu apa sih gitu, kalau Dika sama Agus boleh kasih saran buat teman-teman muda ini. Balik lagi ya, kalau pengalaman itu pengalaman yang dalam karir, dalam kehidupan itu nggak direncanakan secara detail dan lebih ngalir. Bukan hanya soal karir, bahkan soal kehidupan gitu. Kayak menikah, jadi saat menikah nggak ada tuh kepikiran punya tabungan berapa, terus mau tinggal di mana setelah menikah gitu. Jadi benar-benar kayak tadi, pintu ketutup, mata ditutup, masuk ke ruangan, terus pintu dibuka, terus ngelihat apa yang bisa diapakan gitu. Nah, ini mirip-mirip kayak ceritaku di depan sebelumnya. Dulu tuh naik motor dari 100 kilo gitu, dari titik ke titik, kemudian balik lagi, dan itu di jalur yang bis gede-gede banget tuh masih berani gitu. Sekarang sama sekali nggak berani, dan berpikir kok dulu berani ya gitu. Nah, itu juga jadi refleksi hidupku sih. Aku sangat bersyukur dengan pola yang sudah dijalani sampai sekarang, selamat gitu. Tapi mungkin itu bukan pola yang bagus untuk ditiru gitu. Bagaimanapun menemukan sesuatu di saat yang tepat itu, di saat yang tepat artinya di masa yang lebih muda lah, bisa dibilang kayak gitu, itu akan lebih menarik sih menurutku. Misalkan aku sama kayak Dika ya, jurusan kuliah sama kerjaan itu relatif nggak nyambung gitu. Terlepas dari bahwa banyak kritik tentang pendidikan di kampus juga yang tidak relevan terhadap dunia kerja dan sebagainya gitu. Tapi menurutku penting di usia-usia kuliah atau bahkan sebelum kuliah ya, usia SMA SMK itu bisa menemukan dan mulai mengasah pengennya apa. Nah, aku ngebayangin kalau teman-teman banyak yang sudah bisa menemukan tujuan gitu, walaupun mungkin tidak detail karir as in kerja di perusahaan apa gitu, tapi bidang tertentu, dan itu menyerusi dari usia SMK. Aku pikir itu akan lebih bagus sih, Mbak. Kalau Dika gimana? Sebenarnya itu tadi menarik, karena kekhawatirannya pun mulai muncul di aku kan. Kekhawatiran misalnya gini, soal apalagi mungkin kalau aku di industri digital ya Mbak, yang secara industri bergeraknya mungkin bisa dibilang paling cepat lah ya gitu. Baru nyiapin apa sekarang, besok udah ada yang baru gitu. Jadi kan jadi kepikiran, ini ya si Yahra umur 25-an tuh dunianya kayak gimana ya gitu kan. Dunia kayak gimana, persaingan seperti apa. Tapi karena ya refleksi pribadiku juga gitu ya, karena tadi apalagi aku adalah contoh orang yang kuliah sama kerjaan nggak nyambung secara kekhususannya loh ya. Kalau soal engineering mindset dan lain-lain aku pikir sih pakai gitu. Tapi mungkin paling nggak yang aku ngerasa alami, skill set itu akan evolving dari masa ke masa, apalagi makin kesini mungkin evolvingnya makin cepat gitu ya. Skill baru itu kayak lihat aja sertifikasi di industri digital cepet banget gitu. Dari dulu yang karena banyak yang orang awalnya ngulik jadi industrinya, lalu habis itu baru muncul pelatihan startup sekarang banyak gitu. Dulu zaman kalau mana ada pelatihan startup ya jalanin lah, cobain gitu. Nah, hal kayak gitu kan terjadi sangat cepat. Tapi kayaknya yang akan last long adalah orang yang dicari adalah problem solver ya. Dan untuk jadi problem solver itu latihannya gimana? Ya banyak-banyak dapat problem ya. Gitu. Jadi kayaknya memang mengekspos diri dengan berbagai hal yang mengerikan itu di masa muda berdekat Agus. Justru itu kesempatan kan. Explore gitu. Betul, risk taker di masa-masa muda itu jangan disia-siakan karena window-nya akan habis ya Gus ya. Begitu udah punya anak 2 nggak bisa risk taker kan gitu ya. Nggak bisa loncat di sini nggak betah saya. Kalau udah punya anak 2 mikir dulu gitu, nggak betah tapi KPR gimana bos gitu kan. Jadi gitu loh, kayak dulu aku pikir IM tuh jadi pengajar muda ya, lalu di IM kan serunya karena banyak masalah ya Mbak Nia ya, maksudnya mulai dari duit nggak ada sampai masalah macam-macam itu kan jadinya itu ya kalau belum tentu jadi menjadikan kita problem solver yang baik, tapi paling enggak kita dapat latihannya banyak gitu kan. Jadi gitu, LKS-nya kita dapat gitu. Nah, LKS-nya itu sih yang menurut saya
kayaknya perlu untuk mengekspos diri dengan banyak masalah, apalagi mumpung di kesempatan kalau masih di belasan atau even 20-an awal, saya pikir kesempatannya, window-nya terbatas gitu. Nanti akan begitu udah lewat, baru nyadar window-nya udah lewat. Nah, makanya sering kan penyesalan dulu pas muda gue kenapa nggak berani, nah itu gitu, sering di film di mana-mana kan sering tuh ya. Saya pikir itu cukup jadi refleksi yang insightful buat kita yang muda-muda ini sih, ya kan? Yang masih muda. Kayaknya problem solving skill itu akan selalu lah, karena Fajrin pernah share sesuatu kayaknya di era seperti ini, most wanted skill atau most important skill adalah learning new things, jangan-jangan gitu ya. Jadi learning new things sama ya learning new things menurutku sih juga part of problem solving skill ya. Kalau kita sangat resourceful ya selalu mencari cara buat belajar suatu hal yang baru. Jadi problem solving itu, nah itu yang makin kesini karena aku juga sama ya lagi butuh ngerekrut orang, banyak orang jago misalnya spesifik skillnya jago tapi bukan problem solver gitu. Nah kadang-kadang itu yang jadi juga menantang. Tapi memang betul aku agree sih, makin kesini persaingan pun dari sisi skill yang tumbuh di zaman ini, apalagi nanti gitu ya, 10 tahun ke depan saya pikir pasti banyak sekali hal-hal baru dan itu akan makin kompetitif. Tapi balik lagi, problem solving skill itu last long sih. Oke. Menarik. Jadi explore, ambil resiko mumpung masih muda gitu ya. Lalu dari situ bisa ketemu tujuan, mudah-mudahan semakin cepat tahu semakin baik kalau kata Agus ya. Lalu mumpung belum terlambat gitu ya. Lalu kemudian melakukan banyak problem solving, ada masalah jangan dihindari, itu dijabanin gitu ya. Dari situ skill setnya bisa evolving, karena selain problem solving itu artinya juga belajar hal baru terus gitu ya. Jadi ada perubahan apapun cepat atau lambat tetap bisa gitu ya menjalaninya gitu. Agus ada tambahan soal ini? Ya, setuju banget sih. Problem solving yang paling dibutuhin saat ini, dan nggak tahu lagi 10 tahun lagi akan kayak gimana. Tapi mindsetnya berarti kan jangan adik-adik kami, apalagi anak-anak kita, generasi anak kita itu mindsetnya, pola belajarnya dan tujuan belajarnya sama kayak sekarang kan udah pasti beda gitu. Jadi alih-alih kita nyiapin makanan seperti apa yang harus dimasak oleh generasi adik kita atau anak kita, ya lebih baik kita nyiapin pisau dan tanahnya agar mereka bisa memasak sesuai yang dibutuhin di masanya nanti. Ya, walaupun ini ya, kalau aku belajar dari anakku gitu ya, jadi belajar problem solving itu justru sangat menantang buat anak-anak sekarang gitu ya, karena semua kan tersedia gitu ya. Semua ada jawabannya gitu. Kalau dulu kan ya kayak di cerita tadi di Bukalapak kan ya diulik dulu gitu ya untuk tahu itu. Nah sekarang tuh kayak semua tuh sudah ada ininya lah, rumusnya tuh tersedia semua. Jadi di satu sisi dibutuhkan banget, tapi di sisi lain lapangan buat mereka itu tuh juga makin lama makin sedikit juga gitu. Itu nggak tahu, itu mungkin sangat kompleks terkait pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah dan seterusnya. Tapi mungkin itu kita bisa bicara di tempat lain karena sangat kompleks. Nah, satu sisi lain dari pekerjaan adalah keluarga. Tadi sudah sempat disebutkan sih. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu sudah berkeluarga berapa lama? Agus berapa lama? 10. 10 lama juga ya. 9. 9. Oh, mirip-mirip kalian. Anaknya juga sama-sama 2 ya? Iya. Oke. Nah, lalu apa sih yang paling tidak terbayangkan sebelumnya gitu ya ketika sudah jadi suami atau jadi ayah atau bapak gitu ya? Yang nggak kebayangkan sebelumnya gitu. Keluarga. Ini Mbak. Rasa mencintai istri adalah rasa yang bahkan tidak bisa dibayangkan sebelum menikah. Dan rasa ini di sebelahnya Agus dan rasa mencintai anak, maksudnya anaknya 2 gitu, adalah rasa yang bahkan tidak bisa dibayangkan sebelum punya anak.
dan sekarang punya anak kedua pun rasa itu ada tanpa mengurangi rasa yang sebelumnya itu, rasa ke istri dan rasa ke anak pertama. Itu sih, selebihnya terjadi banyak keajaiban yang menghampiri berkat adanya mereka. Oke, ini yang baru gitu ya dialami yang sebulan karena Agus mulai menikahnya 20-an, jadi itu juga dialaminya sejak 20-an bukan 30-an gitu ya. Ya. Oh, ternyata ada rasa yang berbeda gitu. Kalau Dika gimana? Kalau aku mengantisipasi ada rasa yang akan baru ditemui saat menikah dan punya anak, artinya walaupun dulu nggak kebayang, tapi tahu pasti akan ada rasa yang baru lah gitu ya. Bentuk cinta sama anak ya dulu nggak kebayang, tapi tahu bahwa pasti lain gitu ya. Kalau sama istri iya ya, yang sama kata Agus, evolving ya tentu bukan geli-geli perut kayak zaman kuliah ya. Pacaran geli-geli perut tuh gimana sih, butterfly gitu ya. Tapi ya memang sudah lebih maknai life partner gitu ya, team up ya karena ya rumah tangga itu mungkin kali definisinya ya terus belajar sih soal itu. Mungkin hal lain apa ya, itu sih kurang lebih Mbak. Cuman ya bedanya mungkin sekarang yang aku masih sering lupa adalah karena kalau ketemu teman-teman umur 21, 22 gitu ya, terus mungkin nongkrong bareng gitu, aku tuh masih sering rasa seumur ya nggak sih Gus? Terus dia sampai kadang-kadang baru sadar tuh gini, waktu kita 20-an lihat 30-an, nggak usah deh lihat Mbak Nia itu kan kayak jauh ya senior gitu, Pak Hikmat senior. Oh iya lah, mereka kan berarti ngelihat gua gitu ya, tapi kok aku rasanya seumur gitu. Apa Mbak Nia jangan-jangan juga gitu dulu ya? Iya memang. Jadi memang apa di dalam, karena kan nggak tahu ya, aku juga merasakan sih kok kayaknya aku 40-an gitu, tapi ketemu yang 30-an bahkan yang 20-an juga sama aja, perasaan gue sama mudanya. Jadi apa itu sebenarnya menjadi tua gitu? Aku nggak tahu juga. Gimana gitu? Beda, ya, tapi sangat berbeda saat kita yang muda ya kan, ngelihat jarak 10 tahun tuh, wah ini om-om gitu ya. Ketika kita di bawah gitu. Ternyata begitu kita di atas tuh, wah rasanya sama terus. Iya, number umur ini apa ya gitu ya. Betul. Menarik. Nah, kalau apa namanya? Kalau beda berkeluarga ketika mulai jadi di 20-an dengan 30-an ada nggak buat kalian yang kalian rasa ada bedanya? Lebih tegang itu ya. Nyambung sama refleksi in general tadi, lebih sabar, lebih kita tuh jadi lebih kenal ya. Udah 9 tahun aja tentu masih ada hal baru terus di-discover kan each other gitu. Jadi lebih sabar, lebih ekspektasi juga lebih bukan berkurang ya. Lebih holistik aja ekspektasinya gitu. Jadi membuat lebih beda ya cara berinteraksi sama dulu, mungkin masih menggebu-gebu gitu ya, dikit-dikit rame gitu. Kalau sekarang mungkin lebih kalem gitu dua-duanya. Gus. Ya sama, secara garis besar lebih menep ya kalau dari bahasaku ya. Lebih bisa ini ya, helikopter view segala macam. Nah, aku tuh sebelum menikah itu udah pacaran 5 tahun, Mbak. Pacaran 5 tahun, sebelum pacaran udah kenal 2 tahun gitu. Jadi dari kenal sampai menikah 7 tahunan. Tapi ternyata juga masih banyak kejutan-kejutan di antara kami gitu. Kayak misalkan aku tuh baru tahu istriku tuh nggak doyan dan nggak makan lele itu saat pernikahan ketiga atau keempat gitu. Jadi aku dengan PD-nya aku dengan pernikahan ketiga apa tahun ketiga Gus? Pernikahan tahun ketiga. Oh, tahun ketiga ya. Jadi aku dengan PD-nya beli lele, dibawa pulang niatnya biar ngasih sesuatu buat istri. Terus istriku bilang, aku kan nggak doyan lele. Oh gitu ya gitu. Baru tahu. Iya kayak gitu baru nyadar. Baru tahu apa baru akhirnya inget Gus ya? Aku nggak pernah dengar. Dulu pernah tahu kali lupa ya. Ya mungkin gitu. Oh. Terus sama kayak Dika lah, kayak iya kalau ada perbedaan sekarang ngobrolnya lebih tenang lah, lebih kalem.
dan semakin fokus ke solusi dan ke tujuan, tidak ke bunga-bunganya. Makin takut nggak Gus? Nah, kalau aku malah makin bukan takut, ya makin menep, makin saling legowo gitu, makin saling ada hal tertentu ya udahlah gitu. Ya nggak usah deh. Ya udahlah. Kalau aku makin ini makin takut, makin lebih ngalahan karena anak dua kan. Jadi kalau dulu tapi nyambung masih Mbak. Jadi lebih multi perspektif ya. Dulu kan mungkin aku tipenya yang kayak aduh gitu aja nangis, itu aja marah gitu kan. Aduh gitu aja ngomel gitu. Nah, sekarang lebih bisa ya pasti kadang-kadang ngurus anak dua gitu. Kadang-kadang kan ya beratnya kebayang gitu. Jadi lebih aku merasa lebih belajar banyak hal gitu dari pasangan itu sih. Gitu, ya, itu dia. Jadi kalau gitu kelihatannya itu makin takut. itu dia ya. Jadi ya, semakin banyak yang bisa di let go gitu ya. Betul. Iya, karena kita semakin ngelihat helikopter view kita, helikopter view kita semakin bekerja dengan baik kayaknya ya. Betul, bisa. Kayak dulu misalnya izin kemana nggak boleh, apaan sih kan? Nggak boleh gitu. Sekarang aku sepeda nih sini pulang jam ini boleh nggak boleh? Oh ya nggak boleh, nggak berangkat. Oke. Nanti semakin lama gitu ya, 40-an itu istri itu pasangan itu ya udah kayak teman aja sebenarnya lama-lama. Nanti kan itu sudah teman aja, udah nggak jelas ini jadi teman aja. Oke. Nah, tadi antara karir dan keluarga gitu, kalau buat kalian bagaimana sih ngaturnya gitu ya? So itu gimana membalance-nya, apa sih ya kan teman-teman kerja keluarga gitu ya, atau untuk diri sendiri, aku juga nggak tahu bagaimana kalian membalance itu, gimana sih yang diprioritaskan, apa sih gitu. Oke, ini unik nih, kalau aku unik. Pertama, aku adalah tulang punggung keluarga, jadi yang income setelah ada anak, income itu dari aku, karena istri fokus sama keluarga. Di titik ini berarti bahasa lainnya adalah karir menjadi penting banget buatku kan. Tapi di sisi lain keluarga juga penting banget. Definisi keluarga penting banget kayak gimana? Kayak gini nih. Jadi untuk pertama kalinya aku bekerja di satu tempat selama 5 tahun. Di tempat ini tuh 5 tahun aku nggak pindah gitu. Karena apa? Karena banyak kenyamanan yang aku dapetin gitu. Misalnya ya, jarak antara rumah ke kantor itu sangat dekat. Jadi nggak kenal lagi tuh yang namanya macet-macetan di jalan gitu. Ya tentu sesekali, seminggu sekali, 2 kali meeting ke Jakarta, maksudnya ke pusat gitu, kena macet ya itu gitu. Jadi itu kayak aku sangat sulit menjawab karir atau keluarga gitu, karena dan pekerjaan kan bukan pekerjaan 9 to 5 ya Mbak Nia ya, maksudnya bukan orang yang datang terus duduk absen jam 9 terus nanti baru pulang jam 5 gitu. Aku suka banget dengan kalimatnya Panji Pragiwaksono. Aku lupa istilah pastinya gitu, tapi bekerja dan kehidupan personal itu kayak trampolin. Jadi dan itu di trampolin yang sama gitu. Jadi seninya adalah soal balancing gitu. Ya bahasa kerennya ini ya, work life, bukan work life balance tapi work life integration kalau nggak salah ya. Jadi gimana mengintegrasikan antara kerja sama keluarga. Tapi keluarga kalau harus diperes, buatku keluarga nomor 1 sih. Sekarang investasiku ya investasi ke keluarga, besarin anak-anak, selain bayar cicilan KPR ya tentu saja. Dan semuanya memang fokus gue di mereka. Oke. Kalau Dika gimana? Membalance sulit nih pertanyaannya, karena balance-nya tuh karena nggak terpisah amat gitu ya sebetulnya. Aku sama kayak Agus gitu, single income-nya dari aku toh gitu kan.
Jadi pekerjaan sebagai sumber penghasilan penting. Dan aku sih selalu berusaha melibatkan ya. Makin kesini ini juga sesuatu yang evolving sih. Kalau dulu mungkin aku nggak melibatkan ya. Pusinganku tuh nggak bawa ke rumah, mungkin lebih karena ya memang pusingan yang menyenangkan buatku. Kedua ngerasa nggak nyambung. Tapi kan lalu kita belajar ya. Ya kalau nggak diobrolin gimana nyambungnya gitu ya. Gimana nyambungnya. Tapi akhirnya mulai aku belajar buat cerita lah, walaupun cerita konteks umum gitu ya, yang sedang dikerjain apa, yang dihadapin apa. Tapi alhamdulillah sih ya suportif dalam artian mungkin dulu kalau keasikan kerja komplainnya beda sama sekarang gitu. Mungkin karena tahu juga ya harus KPR ya guys ya. Jadi kalau kerja tuh yo semangat yuk KPR yuk gitu. Balance-nya sekarang terbantu mungkin karena pandemi. Jadi secara visual terlihat di rumah gitu. Walaupun ya tetap ya kadang-kadang terkonsumsi waktunya depan laptop lebih lama gitu. Tapi paling enggak terbantu di situ. Aku coba balance biasanya dengan secara reguler yang ngajak jalan-jalan gitu. Itu sih paling kehidupannya ya, berputar-putarnya di seperti itu karena tadi emang aku menikmati pekerjaan, jadinya memang keasikan gitu ya. Kalau dulu kan itu sumber jealous tuh mbak, ya kan, seru banget kayaknya nih ngerjain kerjaan gitu. Tapi makin kesini kayaknya makin nemuin ritme bersamanya ya, sama pasangan, sama anak-anak gitu. Tetap dapat komplain, apa nih kalau nggak kerja sepedaan loh. Awet juga nih ya nggak sih ya? buat kami kapan gitu ya? Tetap dapat komplain ya, itu tetap jadi inilah, terus belajar lah. Dan komplain terberat dari anak ya Dik ya? Iya benar-benar. Bahkan sekarang kalau komplain dari pasangan pun tentang anak tuh ini tuh kemarin bilang gitu. Oke. Aku tadi nambahin dikit mbak, aku tadi senang banget soal kata involving ya dari Dika. Dan itu juga yang aku lakuin sih. Kalau dulu semakin kesini tuh semakin lebih sering ngobrol soal pekerjaan dalam artian secara garis besarnya ya. Nggak semua hal detail aku juga ceritain ke pasangan gitu. Tapi hal yang juga selalu kita bangun dan kita kuatkan adalah soal saling percaya sih. Jadi bahasa kasarnya kira-kira kayak gini mbak. Bahasaku ke pasangan, pokoknya percaya aja deh, apa yang aku lakuin itu pasti untuk kalian, walaupun kelihatannya adalah ketika weekend aku nongkrong sama orang. Again, karena pekerjaanku bukan pekerjaan 9 to 5 di Senin sampai Jumat gitu, tapi pekerjaanku adalah memang bangun relasi dan menghasilkan sesuatu dari relasi, entah untuk kantor, entah untuk hal pribadi yang gak ada urusan sama kantor, dan kejadiannya baru akan terjadi di sekian tahun yang akan datang gitu. Pokoknya lu percaya aja bahwa setiap gua ngelakuin sesuatu, even sepedaan gitu misalkan, aku kan juga sepedaan cuma aku sepedanya sepeda lipat jadi yang 3 kilo, 4 kilo gitu. Even sepedaan itu tidak bisa dilepaskan bahwa semuanya itu pasti berkaitan dengan pekerjaan. Itu yang tadi bahasa aku trampolin, jadi nggak ada pembatas antara bekerja dan bermain. Nah tapi juga percayalah, dan juga aku percaya ke kamu ketika memang ada hal yang kamu harus bilang enggak, katakan gitu, dan aku akan ngelakuin yang kamu bilang katakan. Jadi batasnya memang akhirnya di diri kita masing-masing. Satu sisi membebaskan masing-masing, di sisi lain juga harus jujur dan berani ketika harus bilang enggak gitu, dan harus respect satu sama yang lain sih. Gila, aku udah kayak Maria Teguh belum? Banyak banget quote-nya malam ini ya. Edo tadi nyari quote, banyak quote kayaknya. Jangan lupa sertakan foto yang gede untuk dijadiin quote. Oke, apa namanya? Kayaknya keywords yang banyak dibicarakan teman-teman soal tadi ya evolving, atau tadi aku menangkap soal bagaimana karir dan keluarga. Dari Dika bilang, aku menikmati pekerjaanku, tapi kemudian tidak harus juga keluarga tidak dinikmati gitu. Jadi balance itu bukan soal lagi balance, tapi bagaimana menjalani kedua-duanya dengan sama asiknya gitu ya, sama menariknya kalau bahasanya Agus tadi, mengintegrasikan gitu ya.
dan mungkin karena teman-teman juga sudah menjalaninya semakin lama gitu ya, 10 tahun, belasan gitu, kayak gitu jadi bisa tersedia gitu ya. Evolving itu kan terkait dengan waktu juga gitu ya. Justru karena berjalannya semakin lama jadi semakin bisa tahu cara-cara baru atau cara-cara menarik untuk membuat baik karir dan keluarganya sama-sama fulfilling gitu kalau istilahnya dikata di awal. Nah, ini pertanyaan terakhir sama dengan yang tadi soal karir gitu ya. Apa yang bisa disampaikan teman-teman ke teman-teman muda kita gitu yang Gen Z yang mungkin sudah mulai menjalani masa keluarga atau lagi cari-cari gitu ya, atau akan gitu berkeluarga gitu. Apa ya, berat banget. Coba diulangi. Ada pesan-pesan gitu untuk teman-teman muda kita kan 20-an gitu kan sudah banyak yang sudah mulai ingin berkeluarga atau bahkan mungkin sudah menjalani juga gitu ya awal-awal berkeluarga. Apa sih yang bisa disampaikan ke mereka dengan teman-teman yang punya pengalaman 10-an tahun lebih cepat gitu lah ya dari mereka menjalani. Kalau soal berkeluarganya ini juga bagian dari refleksi ya. Dulu mungkin generasi aku sama Agus nih masih kena generasi yang sering didorong-dorong menikah cepat ya Gus ya. Kebetulan kita 25-an ya Gus ya. Sama ya? Aku 27. Mid-20 lah. Ya mid-20 lah. Menikah tuh mid-20. Kalau aku sesuai cita-cita pas kuliah tuh pernah kesebut 25 seru nih nikah, karena aku ngebayanginnya, aku punya perspektif karena ada om yang aku lihat dia pensiun, anaknya udah kerja sendiri mandiri gitu ya, pensiunnya financially secure karena nggak punya tanggungan lagi gitu kan. Kalau kita nih kan kebanyakan generasi sandwich ya, aku generasi sandwich gitu, atas bawah lah gitu. Tapi nggak bayangin, kayaknya ini bagian dari plan. Dulu mikirnya gitu dan ya alhamdulillah terjadi aja. Tapi aku pikir kan, apalagi sekarang ngelihat dunia saat ini gitu ya, preferensi orang benar-benar bisa beda-beda dan nothing is wrong sih. Mau nggak nikah gitu ya, mau nikahnya nanti umur 40, kayaknya itu semua hal yang orang bisa beda-beda banget kok gitu, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman mungkin malah jadi takutnya pesannya berat ke preferensiku gitu loh Mbak. Kalau soal hidup tuh lebih ke karena aku sih lebih ke ajakan. Sebenarnya apapun yang dikerjain kayaknya akan sangat baik kalau membuahkan impact gitu buat orang lain. Walaupun enggak juga harus sih, kan ada juga kenapa harus sih? Ada juga enggak juga harus sih. Orang punya free will, tapi tentu ini ajakan jadinya kan. Kayaknya seru loh. Ini baru mempower, ini seru loh kalau sesuatu yang susah tapi impact ke yang lain tuh fulfilling gitu. Nah, itu ajakan sih. Kan kalau soal berkeluarga monggo wes ben gitu, orang bisa beda mau preferensi masing-masing. Ya benar-benar menarik. Kayaknya emang ada perbedaan generasi juga gitu ya. Memang zaman apalagi kalian aja masih, apalagi zamanku gitu ya. Orang umur 25-an belum itu kan udah ditanya. 30 belum nikah kan, wah ini perawan tua nih, mau bikin nih gitu kan. Sekarang kayaknya orang nggak kenal itu, apalagi mungkin generasi Z nggak akan kenal istilah itu ya. Gitu. Ya mereka memang lebih terbuka gitu kan, lebih bebas mencari opsi-opsi gitu ya. Gimana Gus kalau kamu Gus? Kalau aku ini sih kata kuncinya, sadari pilihan yang dipilih, sadari pilihan yang diambil. Memilih tidak menikah, ya monggo itu pilihanmu. Bahwa ada konsekuensi turunan dari pilihan itu, kayak misalkan ada yang ngomong perawan tua atau bujang lapuk, itu sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol. Omongan itu adalah konsekuensi yang melekat kepada pilihanmu. Kalau mau menikah, apakah mau ada perjanjian pranikah gitu, itu juga pilihanmu. Apakah mau ngomongin cek kesehatan dulu segala macam sebelum menikah, itu juga pilihan. Dan kalaupun memilih tidak melakukan itu, ya ada konsekuensi yang mengikutinya. Ini dengan segala plus minusnya ya. Tentu romantisme pasangan yang tidak melakukan perjanjian pranikah, cek kesehatan, itu mungkin efek kejutnya akan lebih kerasa gitu. Tapi again ada konsekuensinya ketika memilih itu gitu. Pun di dunia profesional, di dunia pekerjaan ya, sadari aja pilihannya. Ketika masuk ke korporasi besar yang sudah mapan, tentu struktur kerjanya sudah lebih ada. Jadi kalian akan belajar tahapan-tahapan dengan
dengan lebih teratur. Sisi positifnya, karirnya akan jelas, perspektif korporasinya akan lebih kejaga segala macam gitu. Atau opsinya adalah masuk ke NGO atau masuk ke startup yang benar-benar baru sehingga kalian memulai dari awal. Konsekuensinya adalah lu bakalan pusing, tidak ada terstruktur gitu. Nah, sekali lagi sadari pilihan yang diambil dengan konsekuensi yang ada di urutannya. Setelah ada kesadaran penuh diambil, ya tentu nggak boleh nyalain orang lain terhadap pilihan yang diambil. Ya selamat menikmati perjalanan hidup kalian. Asik sekali. Tambahan ya berarti ya tadi selain exploring, tapi juga kemudian semakin aware juga dengan apa yang dialaminya, kemudian dengan keputusan-keputusannya gitu ya. Jadi dari situ bisa lebih menata diri soal konsekuensi, mengantisipasi atau menyiapkan diri gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Dika, Agus malam ini ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan tidak bikin pusing atau jadi tidak bisa tidur malam ini karena diajak refleksi, membayangkan ketika muda dan sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Oke? Thank you. Bye. Thank you, Mania.